swasta Mahabodhi yang kali ini akan menjadi host dalam acara podcast Laksana. Ini merupakan episode pertama Laksana oleh Kadin 0317 Tanjung Balai Karimun bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo Kabupaten Karimun. Podcast ini diselenggarakan oleh pelajar dan juga untuk pelajar. Tujuan podcast ini diantaranya berbagi pengetahuan dan informasi, motivasi dan inspirasi, pertukaran ide dan juga diskusi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang not driving bagi para pelajar. Nah, kalian semua pasti udah nggak asing lagi dong dengan topik kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Ibtu Brian dari Kasat Lantas Polres Karimun. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Suatu kehormatan buat saya di episode pertama ini. Saya hadir di sini untuk melaksanakan podcast. Dan juga kita kedatangan tamu dari kalangan pelajar, yaitu Ya, kenalin saya Sohudin dari SMK Negeri 1 Karimun. dan juga Ingrid Aureazani dari SMAS Mahabodhi Karimun. salam kenal ya Kak. Ya, salam kenal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih kepada Bapak. Bapak apa kabar dan bagaimana tadi perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kendala? Alhamdulillah tadi perjalanan ke sini lancar, tidak ada kendala. Saya juga bersemangat sekali bisa pada siang hari ini bisa bertukar pikiran dengan adik-adik semua, generasi-generasi penerus Karimun. Apakah tadi selama perjalanan ke sini Bapak menemukan pengendara yang melanggar peraturan seperti tidak memakai helm atau kebut-kebutan? Untuk kebut-kebutan nggak ada, tapi kalau untuk yang masih tidak menggunakan helm memang masih banyak di wilayah hukum Karimun. Berarti masih banyak yang harus diperbaiki ya Pak di Iya, Karimun masih. ini. Dan untuk kakak-kakak sekalian, gimana perasaannya diundang di podcast kali ini? Ya, agak deg-degan sih ya. Soalnya ini kan episode pertama dari podcast Laksana. Terus saya juga yang diundang ke sini. Dan juga suatu kebanggaan sih bagi kita. Iya. Ya tentunya ya. Baik, izinkan saya mengulas sedikit tentang larangan berkendara bagi pelajar ini menurut pengetahuan saya. Jadi adanya sebuah larangan itu pasti ada sebabnya, yaitu karena umur kita yang belum mencukupi standar, belum memiliki syarat berkendara yaitu SIM, dan juga maraknya atau rawannya kecelakaan yang terjadi pada pelajar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa sih definisi dari larangan mengemudi bagi para pelajar ini? Jadi larangan pengemudi ini didasari memang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang Undang-Undang Lalu Lintas, di mana pada undang-undang tersebut belum diperbolehkannya ataupun ada larangannya anak-anak di bawah umur di bawah 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi. Itu. Dan untuk kakak-kakak sendiri, apa nih sudut pandang kalian tentang larangan mengemudi bagi para pelajar? Ya, kalau menurut saya sih larangan mengemudi bagi para pelajar ini kan pastinya memiliki manfaat juga lah ya. Karena banyaknya juga kasus kecelakaan di antara para pelajar ini pun mood atau emosi para pelajar yang masuk ke remaja ini kan kurang stabil dan tiba-tiba pengen gitu. Jadi inilah ada larangannya biar nggak terjadi hal-hal yang buruk gitu. Untuk kakak sendiri? Not driving berarti tidak mengemudi atau tidak mengendarai. Mungkin lebih kepada siswa-siswi atau pelajar yang di bawah umur 17 tahun gitu kan. Tetapi hal tersebut juga bagi para pelajar merupakan suatu larangan yang seperti kayak tidak memperhatikan mereka begitu. Karena kan mereka juga banyak alasan nih. Ya. Tidak alasan mereka mengapa harus membawa motor gitu kan. Ya. Nah, disinilah kita akan membahas tuh bagaimana dan mengapa larangan tersebut dikeluarkan begitu. Nah, jadi larangan mengemudi ini tuh udah ada undang-undangnya dan udah ada sejak cukup lama ya sebenarnya. Tapi beberapa murid, semua murid ya yang mengendarai motor itu pasti punya alasannya sendiri-sendiri mengapa mereka harus menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah. Alasannya tentunya beragam, namun contoh umumnya itu karena orang tua mereka tidak sempat mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah dikarenakan ada kesibukan atau pekerjaan lain. Dan juga ada alasan lain nih kenapa tidak memilih alternatif lain seperti ojek. Nah, kalau ojek itu terkesan pemborosan karena setiap hari harus mengeluarkan dana 20.000, 30.000, 40.000. Sedangkan kalau misalkan kita pakai motor misalnya itu kita hanya perlu mengeluarkan banyak uang sekali
Namun itu akan bertahan untuk beberapa tahun kemudian dan juga mungkin hanya mengeluarkan uang bensin dan juga perawatan kendaraan. Bagaimana menurut Bapak tentang ini? Apakah alasan ini bisa membenarkan anak-anak di bawah umur yang mengemudi ke sekolah menggunakan kendaraan sendiri? Ya, saya menyadari mungkin dari beberapa adik-adik mungkin wah ini kok nggak pro ke pelajar nih, pikirannya gitu kan, nggak seakan-akan pemerintah ataupun polisi kok malah nggak mendukung kita untuk bersekolah. Padahal niat kita itu dibalik itu semua itu niat kita baik. Karena beberapa saat sebelumnya sudah ada kejadian adik-adik kita calon-calon penerus di wilayah Karimun ini justru malah kecelakaan lalu lintas dan akibatnya meninggal dunia. Kita kan juga tidak ingin ya adik-adik kita seperti itu. Justru malah kita mengharapkan generasi-generasi penerus dari Karimun ini justru menjadi sosok orang yang luar biasa sekali ya. Jadi makanya kita dengan kejadian itu kita lebih menekankan lagi larangan terhadap anak di bawah umur untuk mengemudi. Sebenarnya undang-undangnya sudah lama, larangannya sudah lama. Cuma karena kejadian kemarin kita lebih menekankan lagi, disambut lagi dari Dinas Pendidikan melakukan himbauan kepada sekolah-sekolah. Itulah yang sekarang mungkin adik-adik ingin komunikasikan ya sama kita gitu ya. Dan untuk alternatif lain nih, misalnya angkot ataupun bus. Kalau bus itu kan beberapa sekolah seperti Mahabodi, Santo Yusuf itu sudah menyediakan untuk transportasi anak-anak sekolah. Cuman bus itu sendiri juga tidak mencakup seluruh kawasan gitu. Dan juga ada alternatif lain seperti angkot. Nah, kalau misalkan naik angkot ini kadang kita khawatir kesiangan gitu. Jadi apakah pemerintah mempunyai solusi lain untuk permasalahan ini? Kalau kami dari pihak kepolisian, ya kami menyambut baik dengan adanya podcast ini. Ya mungkin kedepannya bisa diundang juga di sub dengan pemerintah. Jadi kita sama-sama nih saling bertukar pikiran kan dengan keluhan-keluhan pelajar ini. Solusinya apa kedepannya? Memang untuk yang saya lihat memang angkutan umum masih minim ya di sini ya, masih minim ya. Sementara yang harus dipenuhi itu adalah angkutan umum bagi adik-adik yang memang belum memiliki SIM ini harus segera dipenuhi. Karena SIM itu merupakan suatu kompetensi dek, jadi harus dites. Walaupun adik-adik merasa wah saya udah bisa, saya udah cukup lah mengendarai kendaraan motor, udah bisa, tinggi saya cukup. Padahal bukan hanya itu. SIM itu dari kompetensinya bisa dari psikologi, dari kesehatan, makanya perlu kita lakukan ujian gitu. Terus Pak, buat teman-teman yang mau bikin SIM Pak, itu syarat-syaratnya gimana sih Pak? Apa aja gitu? Syarat-syaratnya memang ada beberapa tadi sudah saya sebutkan ya. Itu memang yang pokok paling utama itu adalah usia harus minimal 17 tahun. Yang kedua harus syarat-syaratnya melakukan ujian. Itu dari ujian psikologi, tes kesehatan, karena kesehatan tiap orang berbeda-beda, psikologi orang berbeda-beda, dan tiap waktu psikologi dan kesehatan orang tuh berbeda-beda kadang-kadang kan. Jadi makanya perlu dilaksanakan ujian. Nanti ketika SIM itu sudah keluar, adik-adik yang nggak lulus, mungkin yang sudah di atas 17 ya, nanti berikutnya untuk adik-adik ya, baru diperbolehkan mengendarai kendaraan motor. Dengan catatan pun masih, walaupun punya SIM kita harus tertib, ya kan? Jangan karena wah saya udah punya SIM, jadi saya bebas nih nggak tertib. Padahal mungkin yang saat ini ada kendala, adik-adik ini merasa bisa, akan tetapi emosi dan etika di lalu lintas itu belum ada. Ya. Kadang mungkin adik-adik merasa ingin menonjolkan diri. Kalau naik motor itu kan ingin menunjukkan diri. Iya, suka ngebut-ngebutan gitu, ngebut biar sok keren kan. Ya, biar sok keren ya kan. Apalagi yang cowok-cowok depan cewek-cewek itu, wah itu sok-sok gaya ini kan ya. Merasa paling keren, padahal bukan itu ya. Tujuan kita baik, kita ada larangan ini tujuannya baik. Kita nggak mau ada fatalitas kecelakaan, apalagi sampai cacat ataupun meninggal dunia itu, wah buat kami miris sekali deh. Itu. Oke. Jadi yang dari tadi ditekankan ya Pak itu buat para pelajar aja nih Pak. Terus bagaimana nih Pak pendapat Bapak buat yang udah bapak-bapak gitu kan 30-40 tahunan yang melanggar peraturan gitu Pak, itu gimana sih Pak? Nah itu harusnya mindsetnya dia yang dirubah ya kan. Iya. Kadang kan kita berpikiran mungkin masyarakat umum ya, wah saya menggunakan helm, saya tertib supaya nggak ditilang ya kan, supaya nggak ada polisi di sana, saya nggak ketangkep polisi. Justru itu yang harus diubah ya kan. Iya. Itu kan kepentingannya buat kita ya kan. Kita pakai helm, kita tertib lalu lintas itu buat kita dan masyarakat lain pengguna jalan lainnya. Itu fungsinya. Jadi bukan karena takut ditilang maupun takut ditangkap polisi. Itu dihilangkan mindset seperti itu. Ya kalau kita tertib,
kita udah menggunakan helm, ya ngapain takut lagi, ya kan? Ya, Gitu. Iya, soalnya kan tadi dari rumah mau ke sini gitu kan, itu nyaris sekali tabrakan sama anak bapak gitu. Wah, itu. Dia udah nggak pakai helm, motornya nggak ada spion, belok tiba-tiba tanpa lampu sim gitu kan. Nah, itu Terus kan. pas saya kletsonin dia pula yang marah-marah. Wah, itu ya. Memang itu harus perlu diingatin berarti ya. Makanya kalau bapak-bapak kayak gitu, waduh, udah bapak-bapak masih seperti itu kan. Iya, kan? Gak enak juga kalau misalnya sebagai pelajar gitu malah nasihatin bapak-bapak, harusnya kan kebalikannya gitu. Iya, itulah yang mungkin yang harus kita rubah lah sama-sama kan. Nggak bapak-bapak mungkin yang udah umur-umur yang udah bisa memiliki SIM, ya, bukan berarti sudah memiliki SIM itu bebas, ya kan? Bukan. Tapi tetap tertib, menjaga emosi, menjaga kesehatan ketika berkendara. Ketika kita rasa, wah saya ngantuk nih, kayaknya nggak bisa nih saya bawa motor gitu kan. Istirahat dulu, istirahat. Ya. Ketika kita, wah ini saya lagi nggak enak badan, saya bawa motor. Sekiranya sudah merasa seperti itu, ya mending istirahat dulu. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri, apalagi orang lain, ya kan. Orang lain udah tertib, tiba-tiba karena kecerobohan kita, kesengajaan kita, mengakibatkan pengendara lain justru yang malah celaka. Gitu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan kan SIM ini tuh ada batas pembuatannya tuh harus 17 tahun. Iya. Nah, SIM ini nih bisa bertahan selama beberapa tahun. Apakah orang yang sudah lansia itu bisa memperpanjang umur SIM-nya? Itu tadi makanya ada namanya tes kesehatan, tes psikologi, ya kan. Jadi kan kita tahu batasan usia, oh ini layak atau enggak, makanya dilakukan tes kan. Untuk masa berlakunya itu setiap 5 tahun kita akan melakukan perpanjangan. Itu masih ada tes lagi, tes kesehatan, tes psikologi, karena setiap 5 tahun mungkin kesehatan orang berubah, ya kan, psikologi orang berubah, kayak gitu. Jadi setiap 5 tahun itu pasti akan dites ulang ya Pak? Iya, diperpanjang Nah jadi gitu. sebenarnya SIM itu tuh nggak ada batasan pakai umur, tapi pakai tes kesehatannya gitu. Iya. Kalau misalkan udah nggak layak meskipun masih muda gitu, tapi Iya. udah nggak layak berarti udah nggak boleh memperpanjang SIM. Iya, misalnya kita kasih gambaran aja mungkin di usia muda dan mungkin sebelumnya sudah memiliki SIM, karena tapi kena penyakit yang mungkin yang tidak bisa disembuhkan atau ini kan berarti sudah dianggap tidak bisa mengemudi ataupun tidak layak memiliki SIM seperti itu. Lalu alasan lain mengapa pelajar ini membawa motor ke sekolah itu yaitu karena kurang ketatnya peraturan dan juga pengawasan di daerah setempat. Jadi mereka mikirnya kayak, alah lagian di daerah sini juga jarang tuh ada yang ngawas, jarang ada yang menilang atau razia-razia semacamnya. Dan juga mereka melihat banyak tuh orang-orang tua juga pada berkendara gak pakai helm tapi gak ditangkap. Itu bagaimana Pak menurut Bapak tentang itu? Nah, ini berhubung sama adik-adik semua, saya kasih pandangan. Sama aja kayak adik-adik belajar apakah harus diawasi terus, ya kan? Padahal itu buat kepentingan adik-adik. Sama halnya seperti ini, ya kan? Jika dirasa jika memang umurnya sudah cukup, ya sudah memiliki SIM, apakah harus diawasi terus menggunakan helm? Itu berarti mindsetnya masih mindset takut polisi dan takut ditilang, bukan membuat keselamatan pribadi, ya kan? Sama kayak adik tadi, ya kan? Apakah belajar itu perlu diawasi terus? Padahal itu buat kepentingan kita, ya, buat masa depan kita. Itu yang saya kasih gambaran ke adik-adik semua, gitu. Jadi tergantung kesadaran diri sendiri ya Ya. Pak? Nah dan untuk tadi juga kan ada tuh orang-orang tua yang masih melanggar peraturan seperti gak hidupin sen, gak pakai helm dan semacamnya. Apakah akan ada lagi seperti sosialisasi mungkin kepada orang-orang tua ini agar menaati peraturan lalu lintas yang baik dan benar gitu? Jadi sosialisasi tentang ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak tapi juga orang tua gitu. Untuk sosialisasi kita memang lakukan secara terus-menerus, ya kan. Memang perubahan mindset itu biasanya dari dunia pendidikan, makanya kita setiap Senin kita menjadi inspektur upacara melakukan sosialisasi, menyelipkan kalimat-kalimat ataupun beberapa larangan tidak diperbolehkan untuk anak di bawah umur. Terus yang kedua, kita juga secara masif masuk ke komunitas-komunitas yang mungkin ada perkumpulan kendaraan bermotor, itu kita melakukan sosialisasi kepada tersebut. Terus ini yang belum sempat dibahas nih Dek, terkait balap liar. Di sini tuh maraknya balap liar, lagi sering-seringnya balap liar, ya kan. Kita seakan-akan malah kayak kucing-kucingan. Jadi setiap kita kesana, wah kabur semua itu kan. Ya, seperti itu. Padahal namanya balap liar itu sudah jelas dilarang. Karena namanya balap liar itu pertama dia pasti tidak tertib berlalu lintas, ya kan. Tidak menggunakan helm. Kecepatannya, namanya balap liar, ya kan. Nggak mungkin pelan-pelan, ya kan. Nah, kecepatannya kayak gitu. Tapi begitu kita datangi, kabur. Nanti begitu kita sudah kembali selesai patroli,
mereka kumpul lagi melaksanakan itu kan berarti belum kesadaran, Ya, ya kan? ya. Padahal itu buat kepentingan dia sendiri loh, ya kan? Kayak gitu. Nah, apa sih Pak sanksi untuk pembalap liar ini? Nah, jadi kalau untuk balap liar ini sudah setiap malam minggu itu karena keluhan masyarakat ya, terus kita lakukan razia, namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu kita gabungan memang satu Polres semua untuk melaksanakan razia tersebut. Tindakannya yang kedapatan kami angkut kendaraannya, bawa ke kantor untuk biasanya kan anak di bawah umur ya, yang melakukan balap liar. Kita lakukan pembinaan, tapi untuk kendaraan tetap kami tilang. Kami tilang pun kami minta untuk pengajuan pasalnya di pengadilan kalau bisa diberikannya denda maksimal sebagai efek jera. Denda maksimal itu kalau di undang-undang di pasalnya itu 3 juta rupiah. Nah, itu biar menjadi efek jera yang buat balap liar. Karena selama ini kita Sabtu ini melaksanakan razia, minggu depan dilaksanakan lagi. Melaksanakan lagi gitu. Berarti dalam geng-gengan motor ini kebanyakan anak-anak yang di bawah umur ya, Pak? Iya, justru mana di bawah umur. Itulah makanya saya bilang emosinya masih belum bisa dikontrol ya kan. Iya, iya. Ingin gaya-gayaan masih ya kan, apalagi cowok-cowok ya. Cewek-cewek nggak pernah saya lihat balap liar ya. Yang cowok-cowok tuh, nah, emang masih emosinya belum bisa terkontrol. Ya kan, Gaya-gayaan. nanti malah tawuran pula di situ. Kan? Iya, padahal kan masih banyak kan kegiatan positif yang bisa harus lakuin ya. Iya, malam minggu ya kan, mungkin jalan-jalan sama keluarga kemana, ke kostal ya biasanya itu. Terus belok. Nah, Terus bagaimana bagi siswa yang memang harus Pak membawa kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah karena alasan tertentu Pak? Apakah akan ada regulasi dari pihak kepolisian untuk mengubah kata larangan tersebut menjadi sebuah kata yang dapat membuat mereka lebih pro Pak terhadap larangan tersebut? seperti pengecualian gitu ya. Untuk saat ini kami ya belum ada petunjuk dan arahan dari pusat ya. Tapi selama ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2029 ini memang sudah ada larangan ya, di bawah 17 tahun tidak boleh mengemudi karena belum memiliki SIM. Di situ belum ada salah satu pasal pun yang menyebutkan pengecualian ya, pengecualian anak yang berangkat sekolah itu belum ada. Jadi kita berdasarkan aturan yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, siapa aja sih Pak target dari not driving ini? Apakah hanya pelajar di bawah umur atau ada orang lain juga? Sebenarnya not driving ini kan larangan berkendara bagi yang dianggap satu belum layak karena belum memiliki SIM atau tidak layak dalam hal kesehatan maupun psikologinya. Intinya belum memiliki SIM. Jadi sebenarnya untuk semuanya, cuma karena adanya kejadian yang kemarin di wilayah Karimun yang ramai ya kan. Salah satu adik kita meninggal dunia itu. Jadi muncul larangan disambut dengan adanya himbauan tadi ya, himbauan dari Dinas Pendidikan. Jadi lebih konotasinya lebih not driving untuk pelajar. Padahal sebenarnya not driving itu untuk semua masyarakat yang gak tertib itu not driving ya kan. Tidak boleh berkendara bagi seluruh pengendara yang tidak tertib gitu. Lalu jika siswa kecelakaan, apakah itu adalah tanggung jawab dari sekolah? Kalau tanggung jawab dari sekolah ya pasti ya kan. Tapi kita lihat lagi sekolah tersebut sudah melakukan himbauan ataupun sudah melakukan larangan atau enggak ya kan. Selanjutnya tetap yang bertanggung jawab utama yang bersangkutan ya anak tersebut maupun orang tuanya. Kenapa kok orang tuanya bisa memberikan anak tersebut mengendarai motor? Memang itu wujud sayang ya. Tapi wujud sayang yang bisa mencelakakan ya, ya saya tahu itu wujud sayang orang tua kan kasih aja nggak apa-apa ini ya, kalau pas nggak apa-apa ya kan, kalau pas terjadi sesuatu di jalan efeknya amit-amit ya cacat ataupun sampai meninggal dunia kan ya kita juga sedih ya sebagai kakak orang tua gitu kan, dengar berita seperti itu kita juga waduh miris sekali gitu. Nah, jika ada sekolah yang tidak memberikan himbauan kepada murid-muridnya untuk mengendarai motor dengan baik ataupun tidak memiliki larangan gitu Pak, itu apakah mereka akan didenda sekolahnya? Kalau untuk aturan tersebut tidak ada, mungkin itu lebih ke Dinas Pendidikan ya. Kalau kita bicara aturan kan, bicara aturan di lalu lintasnya. Kita hanya mensosialisasikan ke sekolah tersebut, mungkin memberikan himbauan kepada anak-anak juga. Ya secara masif pun kita juga ke sekolah-sekolah. Mungkin apalagi ada sekolah yang masih seperti itu, kita lebih masif lagi ke sekolah tersebut untuk melakukan sosialisasi terkait not driving bagi pelajar ini. Kita bicara tentang dampak negatifnya Pak ya. Misalnya ada seorang pelajar nih mengalami kecelakaan dan mungkin berkasus ke pihak kepolisian. Bagaimana sih Pak proses kasus tersebut dan apakah ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut? Ya mungkin saja pelajar ini berpendapatan bahwa aku kan masih
masih di bawah umur nih, ya pasti dibebasin lah begitu Pak. Jadi proses hukum kalau untuk anak di bawah umur itu tetap berjalan, ya. Untuk penanganannya nanti itu lebih ke kejaksaan, ya kan, dan diadili di pengadilan, gitu. Tapi kalau proses hukumnya namanya dia bersalah, tetap melakukan larangan tersebut. Tidak ada kata-kata pengecualian lagi, saya bilang kan di undang-undang tersebut tidak ada pengecualian anak yang di bawah umur kalau melakukan kecelakaan atau toleransi atau gimana, tidak ada. Jadi tetap kita sesuai undang-undang tersebut. Cuma namanya penanganan terhadap anak di bawah umur itu pasti berbeda. Nah, itu nanti tugas dari kejaksaan dan pengadilan yang melakukan tersebut, gitu. Contoh sanksi ringan terhadap anak di bawah umur itu apa Pak ya? Kita contoh seperti balap liar ya. Oh. Nah, balap liar kemarin kita hanya lakukan pembinaan, mungkin pembinaan fisik, karena memang anak di bawah umur, ya kan. Anak di bawah umur. Tapi tidak kegiatan tersebut tidak melewatkan pelanggaran yang dilakukan. Jadi kita tetap melakukan penilangan terhadap motor tersebut. Tapi orang tua kita panggil, ya kan, kita lakukan penilangan. Kita juga sudah koordinasi untuk balap liar, mudah-mudahan bisa diberikan tadi sanksi maksimal supaya jadi efek jerah lah buat adik-adik kita. Tujuan kita baik, ya kan. Ya walaupun memang adik-adik merasa kok kurang adil, ya kan, atau wah nggak pro kita nih, ya kan, nggak pro kita nih polisi sama pemerintah. Kalau tujuan kita baik, ya kan, masa depan tuh masih panjang dek, bukan cuma sebatas gaya-gayaan di sekolahan aja, ya. Tuh. Nah, selanjutnya saya pengen ngomongin tentang razia nih Pak. Nah, kalau misalkan polisi lagi mengadakan razia nih, jelas anak-anak di bawah umur yang tidak menaati peraturan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Iya. Nah, kebanyakan dari yang saya lihat sanksinya itu adalah membayar sejumlah uang gitu. Nah, apakah ada sanksi lain selain itu? Tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk adik-adik yang melakukan pelanggaran, ya kan, apalagi misalnya terkena waktu razia, tetap kendaraannya kita amankan, ya kan. Kita lakukan pembinaan. Kita panggil orang tuanya. Maksudnya mengapa anak tersebut bisa mengendarai kendaraan bermotor, ya kan. Jelas anak tersebut ya kita berikan sosialisasi lah, kita berikan himbauan kepada anak tersebut, ya kan. Tujuan kita itu, saya bilang tujuan kita baik, bukan cuma melarang anak tersebut, tapi tujuan kita untuk anak tersebut bisa panjang lah. Demi kebaikan diri kita demi sendiri, kebaikan, ya Pak. ya. Bukan buat ini kita, ya kan. Berarti selagi belum 17 tahun sanksi yang diberikan itu masih berupa denda ya Pak? Ya. Selagi belum berusia 17 tahun gitu kan, sanksi yang diberikan berarti masih berupa denda ya Pak? Kita melakukan pembinaan, tapi kita kepada orang tua pun kita bisa aja melakukan penilangan terhadap itu orang tuanya, ya kan. Dendanya nanti putusan sidangnya berapa itu nanti putusan di pengadilan. Gitu. Apakah ada kesalahan orang tuanya di situ? Ya? Iya, orang tuanya kan yang memperbolehkan dia mengendarai kendaraan bermotor kan, gitu. Nah, saat razia itu tuh apakah hanya orang-orang di bawah umur saja dan yang tidak memakai helm yang tertangkap, ataukah orang yang SIM-nya mohon maaf nembak tidak mengikuti prosedur yang baik dan benar ini juga ditindaklanjuti Pak? Semuanya dek. Jadi semuanya. Pelanggaran lalu lintas itu kan semuanya, bukan cuma tidak menggunakan helm, ya kan. Banyak kecepatan tinggi, baik SIM-nya itu masih berlaku atau tidak, gitu. Itu pasti semuanya kita cek, ya kan. Kita cek satu persatu. Itulah makanya gunanya ada razia ataupun ini penindakan pelanggaran non elektronik, ya kan. Karena sekarang untuk di wilayah Karimun belum ada yang elektronik. Kalau di Batam udah ada 3 kamera tuh. Itu elektronik secara otomatis. Cek semuanya. Setiap lampu merah gitu. Iya, setiap lampu merah, setiap yang lewat tidak menggunakan helm atau menggunakan handphone saat berkendara mobil ya khususnya, itu langsung otomatis. Ya, soalnya kan di daerah tempat tinggal saya juga kan Simpang 3 Sungai 8 tuh banyak kali yang nerobos lampu merah sampai tabrakan. Ya itulah yang saya harapkan kan mindset ya. Sebenarnya kita tanpa perlu diawasi, ya kan. Terus kita sudah sadar akan pentingnya tertib lalu lintas itu, ya kita jalan aja. Coba lihat negara lain, ya kan. Singapura yang terdekat aja, mungkin kalau lihat di YouTube kan Singapura tertibnya luar biasa. Ya kan, tertibnya luar biasa. Dia tahu kapan mengalah itu. Itu karena kesadarannya lagi, Dek. Berarti jangan hanya pihak yang memerintah saja yang terus-terusan bekerja, tapi juga diperlukan kesadaran dari masyarakatnya juga ya Pak ya? Iya, kita secara masif kita lakukan sosialisasi terus, tapi kalau masyarakatnya tidak mau menerima dan tidak menyadari kalau itu untuk kepentingan yang bersangkutan, ya sama aja sia-sia. Itu kan makanya kita harus kerjasama betul, ya kan? Harus ada hubungan timbal baliknya lah, ya kan? Nah baik, jadi kesimpulannya dari perbincangan kita kali ini, apapun alasannya,
siswa di bawah umur tetap tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Dan juga dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk mau menjaga dirinya sendiri dengan baik. Jangan mengikuti peraturan hanya karena takut ditilang polisi, hanya takut kena razia. Jadi dibutuhkan kesadaran diri dan mengubah pola pikir kita. Baik, sekian aja kali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan juga kakak-kakak sekalian sudah mau hadir dan berpartisipasi meramaikan acara podcast kita kali ini. Nah, segitu saja pemirsa. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye.